kita mengurangi karyawan karena nggak bisa ke gaji. Tambah dikit, tidak bisa digaji, jadi sehingga lebih sibuk gitu kan, gitu. Oh, emang buka usaha apa bang? Saya sebenarnya di bidang duren ya, usaha duren. Mungkin teman-teman udah banyak yang rasain ya. Itu di daerah mana bang usahanya? Daerahnya itu di Kelapa Dua. Oh di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Sejak kapan bang Ucap? Itu sudah 1,5 tahun. Bagaimana awalnya? Awalnya itu kita pikir durian Medan itu sudah terkenal. Alangkah baiknya kita buka di Jakarta gitu awalnya. Jadi bang Ucap Raja Duren sekarang ya? Iya, Raja Duren. Selain jualan durian, sibukannya apa lagi? Ini sekarang saya lagi mempersiapkan kafe. Jadi kafe saya ini nanti khusus kopi. Jadi kopi itu bermacam-macam kopi nanti di situ ya. Ada kopi Mandailing namanya dari tempat saya. Ada kopi Toraja, ada kopi Papua. Pokoknya macam-macam nanti ya. Makanya nanti kalau udah mau 100% saya undang. Bang, pandemi malah sibuk bisnis nih, apa nggak takut gitu? Jadi begini, kalau kita terlena dalam corona ini, jadi kebutuhan kita kan banyak. Jadi sehingga nanti kita lalai, tetap kita ikutin protokol dari pemerintah, tapi kita jangan terlena dalam hal-hal ini. Ini cobaan buat kita. Ini sebenarnya itu membuat kita jadi lebih berpikir untuk ke depan. Ya, selama ini kita ngapain? Ya, setelah ada corona seperti ini, inspirasi kita tuh timbul. Aku harus begini, harus begini gitu kan. Nggak harus menunjukkan orang rame-rame, tidak. Ya dah, seperti itu. Jadi kreatif bang ya? Pokoknya kita harus kreatif. Disinilah kita tunjukkan kekreatifan kita itu. Selama ini kita dilihat orang, Ucok Baba itu seorang pemain sinetron, komedian, ini segala macam. Nah, di sini kita timbulkan kreatif kita seindah mungkin. Bang, tadi kan udah disebutin tuh sibuk usaha, jualan ini, jualan itu. Nah, Ya. pekerjaan sendiri di dunia entertain seperti apa bang? Nah, kalau untuk di entertainment, karena saya juga punya, saya sekarang jadi vlogger, jadi sehingga saya untuk film belum dulu ya, karena saya masih fokus ke dunia vlogger saya dan juga YouTube saya, tahu sendiri kan, udah pada tahu lah. Tapi emang ada tawaran kah? Apa memang menolak gitu bang? Ada banyak tawaran. Kemarin juga pernah saya baru sebulan yang lalu saya juga bikin promo, tapi belum ini ya. Jadi ada tawaran, ketika aku ada waktu aku mau gitu. Jadi selain bisnis juga kan abang katanya bulan klien gitu bang ya? Abang kan kayak buat kayak film Medan juga kan? Iya, jadi saya juga kebetulan banyak sekali kegiatan saya. Ada bikin album, bikin cerita-cerita pendek gitu kan, buat di YouTube gitu kan. Itu kegiatan saya. Bang, usaha duren seperti apa keuntungannya mungkin bang, menjanjikan bang? Kalau untuk sekarang ini memang saya bilang tadi, saya yang lebih repot ketimbang sebelum pandemi. Karena kita mengurangi karyawan karena nggak bisa ke gaji. Ya, tidak cukup untuk menggaji karyawan yang seperti sebelum corona. Jadi sehingga saya pontang-panting ini mengurus ini, urus sono, urus ini. Jadi sehingga saya lebih sibuk. Makanya kalau masalah keuntungan, kita tidak lagi lihat keuntungan. Yang jelas itu masih bisa jalan dan teman-teman kita masih bisa bekerja, memberikan makan buat anak-anaknya. Itu aja ya sebenarnya. Total berapa karyawan Bang yang di... Untuk saat ini total karyawan saya tinggal beberapa lah ya. Pokoknya masih di atas 10 orang lah gitu ya. Jadi sempat PHK ya bang ya? Bukan PHK. Tapi jadi kita secara baik, secara kita kasih dia saran, kita kasih dia ini, kita tidak semata-mata ini ya. Jadi nanti suatu saat ketika nanti udah normal kembali, kita akan tarik lagi. Artinya omset tetap menurun bang ya? Hah? omset menurun bang? Sangat menurun, sangat menurun. Emang udah berapa lama sih bang usaha duriannya bang? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Sebelum pandemi laku keras bang? Laku keras. Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi, wow, keren.
Sehari bisa berapa tuh bang omsetnya Waduh, bang? sehari itu saya dapat itu apa namanya di seler itu bisa pokoknya udah hampir di seluruh Indonesia lah di seler saya. Jadi sehingga kalau dengan pandemi ini jadi berkurang. Ketika kita di seler itu lebih banyak, penjualan kita lebih tinggi. Nah gitu bang. Tapi maksudnya kisaran gitu bang per hari berapa sebelum pandemi? Kira-kira ada bang, dapat Berapa butir Bang? Waduh, sebelum pandemi itu wah luar. Aku nggak kasih tahu lah. Yang penting aku bisa memberikan yang terbaik buat karyawan-karyawan saya semua dan tidak ada yang mengeluh. Itu udah tahu kan? Nah, Terus iya, semua durian rasa- dari Medan? Pas pandemi Semua durian dari Medan? Durian dari Medan, asli dari Medan, nggak ada campuran. Kalau Anda makan itu, wah baru terasa durian itu apa sih sebenarnya rasa durian yang enak? Ah, itulah durian Medan. pas pandemi omsetnya gimana bang? Ucok, durian ucok Medan. Durian ucok, bukan. Oh, lai durian. Nah, lai durian. Ya. Pas pandemi omsetnya menurunnya seperti apa bang? Waduh, kalau saya bilang nanti mungkin tapi jangan nangis ya. Ya. Cukup tahu aja. Pokoknya dari Berapa butir? 10% menjadi 1,5%. Itu jauhnya. Jadi Ya kan? kesulitannya apa aja bang selama pandemi? Ya Bagaimana usahanya? kesulitannya yang jelas tidak ada orang yang memikirkan tentang durian. Dia memikirkan makan nggak besok. Kalau durian ini dia hanya bukan buat ini doang, buat ngenakin Di mulut lah. mulut. Tapi kan kalau kebutuhan di rumah anaknya nggak makan besok bagaimana? Begitu. Oke.